Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Ibu Cici. Kali ini kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional. Yuk kita lihat penjelasannya. Berpikir komputasional merupakan suatu metode untuk menentukan pemecahan masalah menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Orang yang berpikir komputasional memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berdasarkan konsep, informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis, tetapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. 2. Kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. 3. Perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus belajar komputer. 4. Memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5. Sebuah ide dan bukan sebuah benda. 6. Diperlukan bagi setiap orang. 7. Menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. 8. Informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. A. Proposisi. Proposisi adalah Proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan kondisi benar atau salah dalam suatu kalimat. 2. Kalimat-kalimat proposisi. Kalimat-kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen sebagai subjek, 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. 3. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi atau anteseden dan konsekuen. Anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. B. Negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Yuk lihat penjelasannya. Negasi atau lingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. 1. Negasi atau lingkaran. Negasi atau lingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau B, semula bernilai salah atau S, dan sebaliknya. C. Penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Mari kita simak penjelasannya. Penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera sejumlah konsep dan pengertian. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. 1. Deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Berikut merupakan contoh-contoh deduktif. 1. Semua manusia akan mati atau premis 1. Paidi adalah manusia atau premis 2. 2. Beras merupakan komoditi bagi orang Indonesia atau umum, tetapi ada beberapa warga penduduknya mengkonsumsi sagu atau khusus, seperti Maluku dan Papua. Macam-macam penalaran deduktif antara lain: A. Silogisme. Silogisme adalah proses membuat kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun atas pernyataan dan konklusif atau kesimpulan. Nah, itu